Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala, melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Kelana. Assalamualaikum. Cuplikan lagu tadi menggambarkan tentang indahnya negeriku, Indonesia. Negeri dengan belasan ribu pulau dan pesona pantai yang amat terkenal. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Lesung, sebuah pantai yang terdapat di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Namun, apakah teman-teman tahu cerita di balik nama Tanjung Lesung? Simak saja yuk. Asal mula nama Tanjung Lesung. Kisah di pesisir pantai di Pulau Jawa, hiduplah seorang pengembara tampan bernama Raden Budok. Dalam pengembaraannya, ia selalu ditemani oleh anjing dan kuda kesayangannya. Suatu siang yang terik, Raden Budok beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Buayan angin pantai membuatnya tertidur lelap. Ia bermimpi bertemu dengan seorang gadis cantik yang membuatnya terpesona. Tapi tiba-tiba sebuah ranting jatuh ke dahi Raden Budok. Aduh! Ternyata cuma mimpi. Sejak peristiwa itu, Raden Budok selalu terngiang-ngiang akan mimpinya itu. Mau makan? Ingat si gadis. Mau tidur dong? Ingat si gadis juga. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melakukan perjalanan mencari gadis itu. Raden Budok segera memacu kudanya. Iha! Setelah berhari-hari perjalanan, tibalah mereka di sebuah tempat yang tinggi bernama Tali Alas dan melanjutkan perjalanan ke Pantai Cawar. Di sana, Raden Budok membasuh mukanya dengan air laut. Wah, segar sekali air laut ini. Setelah badannya kembali segar, Raden Budok segera menghampiri anjing dan kuda kesayangannya. Tetapi tidak seperti biasanya. Anjing dan kudanya justru diam, seakan tidak mendengarkan perintah tuannya. Raden Budok pun kesal dan berkata, "Hei kalian, ayo bangun, kita lanjutkan perjalanan. Kalau kalian tetap diam seperti karang, akan kutinggalkan kalian di sini," ujar Raden Budok dengan sangat kesal. Ternyata teman-teman, ucapan Raden Budok berubah menjadi kenyataan. Anjing dan kudanya menjelma menjadi karang.
ia pun terpaksa melanjutkan perjalanannya seorang diri. Di tengah perjalanan, di depan sebuah sungai, Raden Budak mendengar suara tuk 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 tuk. Suara apa ya teman-teman? Itu suara lesung. Ia pun terperanjat dan yakin di seberang sungai ada gadis yang ia cari. Dengan tak sabar, Raden Budak pun menyeberangi sungai itu. Dan benar saja, tampak sekelompok gadis-gadis kampung sedang asyik memainkan lesung atau ngagondang. Tradisi adat kampung sebelum menanam padi. Rupanya, seorang gadis bernama Sri Pohaci adalah pemimpin dari sekelompok gadis-gadis itu. Wah, ini dia gadis yang pernah hadir dalam mimpiku, ujar Raden Budak berbisik-bisik. Ia terus memerhatikan gadis itu. Sementara Sri Pohaci menyadarinya, ia pun segera memberhentikan permainan lesung dan segera pulang. Nak, kenapa permainan lesungnya hanya sebentar saja? Ujarnya Siti, ibu dari Sri Pohaci. Begini Bu, tadi ada seorang pemuda tampan yang belum pernah aku lihat. Ia memperhatikanku terus Bu, aku kan jadi malu, ujar Sri Pohaci menjelaskan. Tiba-tiba Sampurasun. Permisi, bolehkah saya menginap di rumah ibu? Ujar seorang pemuda tampan yang tak lain adalah Raden Budak. Maaf, siapa Kisanak? Begini Kisanak, di rumah ini hanya ada saya dan putri saya. Kami tidak berani menerima tamu laki-laki, apalagi jika menginap, ujar Nyi Siti dengan tegas seraya menutup pintu. Rupanya teman-teman, Nyi Siti tidak suka dengan sikap Raden Budak yang terkesan lancang. Sementara Raden Budak kesal karena permintaannya tidak disetujui oleh wanita parubaya itu. Hari sudah mulai gelap. Raden Budak pun memutuskan untuk beristirahat di balai-balai bambu dekat rumah Nyi Siti. Ia pun tertidur dengan pulas. Di tengah-tengah tidurnya, hidungnya mencium aroma kopi yang menyegarkan. Silahkan diminum kopinya, Raden, ujar Sri Pohaci. Hei, siapa namamu? Namaku Sri Pohaci, putri dari Nyi Siti, ujar Sri Pohaci memperkenalkan diri. Setelah berhari-hari tinggal di kampung itu, Raden Budak berhasil menjalin kasih dengan Sri Pohaci. Mereka pun memutuskan untuk menikah. Raden Budak pun menetap di kampung itu. Ia selalu memperhatikan ketika istrinya sedang bermain lesung, dan seringkali ia ikut belajar memainkan lesung. Saking senangnya bermain lesung, Raden Budak bermain lesung di hari Jumat. Padahal teman-teman, menurut adat di kampung itu, memainkan lesung di hari Jumat adalah sebuah pantangan. Para tetua kampung sudah berusaha mengingatkan Raden Budak, tetapi Raden Budak keras kepala dan tidak menghiraukannya. Ia terus bermain lesung sambil melompat-lompat seperti lutung.
teriak para warga desa. Tiba-tiba Raden Budak terkejut. Sekujur badannya dan mukanya dipenuhi bulu. Raden Budak pun merasa malu dan lari terbirit-birit ke dalam hutan. Sejak saat itu, Raden Budak menjelma menjadi lutung dan tidak pernah kembali ke wujud aslinya sebagai manusia. Sementara Sri Pohaci merasa malu atas perlakuan suaminya. Ia pun diam-diam pergi meninggalkan kampung itu dan hilang entah kemana. Nah teman-teman, nama Tanjung Lesung disematkan di sebuah tanjung yang ada di Provinsi Banten untuk mengenang kemahiran Sri Pohaci dalam bermain lesung. Oh iya teman-teman, jangan menjadi orang yang keras kepala seperti Raden Budak ya. Karena di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kita harus menghormati dan mentaati adat istiadat dimanapun kita berada. Oh iya, cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Sri Legenda Nusantara Tanjung Lesung, karangan Kewu. Lihat teman-teman, bukunya sangat menarik kan? Dan tentunya masih banyak buku-buku lainnya yang tak kalah menarik. Jadi, ayo membaca, karena buku adalah jembatan ilmu. Wassalamualaikum